Kita sambut Om Apen Virus Novel. Teman, ada yang pernah ketemu setan nggak? Iya, setan. Saya barusan ketemu loh. Tadi waktu perjalanan ke sini. Sempet sih ngobrol. Ntar deh, saya ceritakan di akhir protokol ini. Pengalaman ini belum pernah saya ceritakan kepada siapapun, termasuk Tias, istri saya. Maaf ya Yas, jangan marah. Kan lagi umroh. Kalau marah ya udah, terima aja. Maret 2011, sepupu saya menelpon, "Pen, bagi duit dong 6 juta buat biaya uang pangkal kuliah anak gua yang cewek. Kalau nggak kuliah, mau dikawinin sama bapaknya." Oh iya, sepupu saya ini bersuamikan orang Betawi asli. Pikirannya sederhana. Kalau kita nggak punya duit buat sekolahin anak, ya nikahin aja. Sementara si anak masih ingin sekolah dan belum mau dinikahkan. 3 bulan kemudian, oh iya, dia melanjutkan, "Pen, gua butuhnya bulan Juni, 3 bulan yang akan datang buat uang pangkal kuliah tersebut, dan tolong jangan ceritain ke siapa-siapa, dirahasiakan. Gua malu dan gua nggak mau ada drama-drama dalam keluarga." 3 bulan kemudian, bulan Juni, dia telepon, "Pen, minggu depan gua butuh duitnya 6 juta. Waduh, buka dong buku tabungan. Pas lihat, saldo 6.200.000. Kasih nggak ya? Kalau nggak dikasih, sudah janji adalah hutang. Kalau dikasih, duit sisa 200.000. 3-4 hari kemudian terjadi peperangan batin dalam diri saya, antara ngasih atau tidak. Hari H, sudah, bismillah, lillahi ta'ala, saya transfer uangnya 6 juta. Dan saya nggak ingat lagi kejadian tersebut. Karena kesibukan pekerjaan, saya pun lupa. 1 bulan kemudian, pimpinan saya meminta saya mengantarkan hadiah untuk seseorang yang telah banyak membantu kami berkegiatan. Kami tahu beliau membantu kami tanpa berharap pamrih, tapi karena kebaikan hati pimpinan kami pun beliau tetap ingin memberikan hadiah tersebut. Setelah membuat janji, saya bertemu di kantornya untuk mengantarkan hadiah tersebut. Bentuknya kotak gitu, dalam tas jinjing kertas, lumayan berat. Setelah ketemu, saya serahkan. Dan beliau berkata, "Pen, saya terima hadiah ini. Sampaikan terima kasih kepada pimpinanmu. Dan saya hadiahkan ke kamu." "Maksudnya Mas?" "Iya, buat kamu." "Oh, karena jadwal beliau yang padat, sudah ada tamu lain yang menunggu, saya pun pamit dan bergegas ke parkiran mobil. Sampai di mobil, penasaran juga, apa ya? Jangan-jangan speaker Bose. Lumayan lah, 8 jutaan. Tapi kok berat gitu ya? Penasaran, saya buka. Ternyata uang pecahan 50 ribuan, masih ada segel kertasnya 120 juta. Diapain ya? Kalau bilang ke Tias, dibeliin boneka beruang.
Maaf ya Yas, udah suzon. Tapi kira-kira gitulah, kan dia belum ikut Leo waktu itu. Saya pun antara penasaran dan senang. Apa kira-kira maksud Allah memberikan rezeki ini kepada kami? Saya ngasih 6 juta. Saya ngasih 6 juta tanpa pamrih, dirahasiakan, nggak ada yang tahu karena sibuk, nggak inget-inget. Apakah ini balasan dari Allah yang Allah janjikan akan membalas setiap kebaikan umatnya 7 hingga 700 kali? Saya ngasih 6 juta, dapat 120 juta, 20 kali. Wah, enak juga ya. Kalau gua sedekah 10 juta, bisa dapat 200 juta. Lain waktu, saya coba-coba. Saya sedekah kira-kira total 10 jutaan. Tunggu. Nggak datang. Transaksional. Jadi rupanya iblis itu pinter. Dia yang kalah tadi 1-0 nggak tinggal diam, mulai dia bekerja. Dia mengintersep pikiran kita. Boleh sedekah, nggak ada yang tahu, cakep. Tapi disisipkannya pikiran kita untuk pamrih. Tadi tuh hitung-hitung. Kan boleh kalau berharapnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sampai di situ, dia terus mengganggu pikiran kita. Untuk mengingat-ingat terus apa yang sudah kita berikan tadi, sehingga kita selalu tergoda oleh pikiran tersebut. Dan nggak sampai di situ, iblis juga mengganggu pikiran kita. Tuh kan, nggak datang yang 20 kali, yang 200 juta, udah sedekahnya cepet-ceng aja 100.000. Belum lagi ditambah, lu mau lewat amil mana? Jangan-jangan amilnya tidak amanah, kayak waktu itu tuh dipakai kawin lagi sama pengurusnya. Hebat bener iblis itu, diganggunya pikiran kita sehingga kita menjadi was-was, ragu untuk berbuat baik. Saya jadi teringat cerita Abah almarhum. Beliau 20 tahunan di sisa usianya berprofesi sebagai pendakwah. Bercerita tentang penciptaan Nabi Adam. Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Malaikat pun sujud, namun iblis menolak. Iblis mengatakan, saya terbuat dari api, dia terbuat dari tanah, saya lebih baik dari dia. Karena kesombongan iblis tersebut, Allah mengusir mereka dari surga. Namun iblis minta penangguhan, meminta kepada Allah untuk hidup hingga akhir zaman, hingga hari akhirat, dan akan membersamai seluruh umat manusia ikut mereka ke dalam neraka. Jadi iblis yang goda Nabi Adam tadi sampai goda Nabi Muhammad masih hidup sampai sekarang. Kalau buat godain Apen doang mah ya cere. Kalau godain Kang Nugi mungkin senior dikit. Ya Kang ya. Senior lebih yang makom iblisnya lebih tinggi. Oh ada. Sorry, ada filler word jadi. Gara-gara gue dan Kang Nugi. Walau ya. Apa melanjutkan? Setelah penciptaan Nabi Adam, iblis diusir dari surga.
dan iblis akan menyeret anak cucu Adam. Di ayat yang lain di Al-Quran, iblis berdeklarasi atau menyatakan bahwa iblis akan mampu menyeret anak cucu Adam sebahagian besar, artinya banyak yang masuk neraka daripada masuk surga, untuk ikut mereka ke dalam neraka kecuali mereka yang ikhlas. Saya jadi penasaran, apa sih ikhlas itu? Bagaimana sih yang dinamakan ikhlas itu? Apakah saya menolong sepupu saya tadi nggak ada yang tahu, tanpa pamrih, terus tidak diingat-ingat, apakah itu yang dinamakan ikhlas? Saya pun jadi bertanya-tanya. Abah menambahkan, mungkin kalau di generasinya Om Pras pernah tahu atau pernah menonton film Samson Betawinya Benyamin S. Yang ketawa tuh pasti generasinya itu. Benyamin S terlahir dengan kekuatan super seperti layaknya Samson, tapi rahasianya di bulu ketek. Semua lawannya lewat, sehingga hingga akhirnya diketahui rahasianya. Waktu si Samson Betawi ini tidur, dicukurlah bulu keteknya sehingga dia bisa dikalahkan. Nah, dari cerita tersebut rasanya kita bisa mengambil hikmah, bagaimana caranya kita lolos dari jebakan Batman-nya si iblis tadi. Bagaimana caranya kita bisa lolos dari jebakan iblis tadi, yaitu dengan clue-nya dia bahwa kita perlu berbuat ikhlas. Kalau pakai harus ntar diomelin sama guru. Dari cerita tadi, hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa kita bagaimana berbuat ikhlas. Berbuat ikhlas tadi, oh ya satu lagi, saya baru ingat, maaf. Di Leo kita belajar mengenai muscle memory. Setiap perbuatan perlu kita lakukan berulang. Salah-salah dikit nggak apa-apa, bisa diperbaiki sambil jalan. Teori-teorinya sih ya sedikit nyangkut lah. Banyak belajar dari Jeng Tias. Nah, beliau lebih banyak paham dari saya. Biar agak dimarahin. Ya, sehingga perbuatan itu tertanam dalam memori otot kita. Menurut saya berkesimpulan untuk dapat berbuat ikhlas, pertama, kita perlu memurnikan niat. Kedua, tanpa pamrih, walau dari Allah. Ketiga, rahasiakannya, seperti tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, agar terhindar dari perbuatan sombong dan kehendak untuk pamer. Jadi ingat Pak Devrin di kaosnya. Keempat, tidak diingat-ingat. Maaf, kayak pup, kalau udah keluar dilihat, diingat-ingat terus gitu, kan enggak. Kelima, just do it. Lakukan, iterasi. Jadi apabila ada gangguan setan, gangguan iblis dalam bentuk setan tadi, kita kembali ke nomor satu, kembali murnikan niat kita. So, mari berbuat baik, jangan kasih kendor. Energy flows where intention goes. Sesuai hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, energi dapat berubah wujud dalam bentuk yang lain. Perbuatan baik kita akan kembali ke kita dalam bentuk yang lain dan dalam jumlah yang lebih besar. Halo Kang, udah ketemu belum sama setannya? Coba lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan. Setannya ada di pikiran kita.
kata Cak Lontong, pikir.